Nah, ini ada teks 1 untuk nomor 1 sampai 4. Ceritanya seperti ini ya. Seorang pengemudi ojek online mencatat bahwa pertambahan penghasilannya semakin sedikit seiring bertambahnya jam kerja. Faktor kelelahan setelah bekerja selama jam tertentu menyebabkan efektivitas menurun. Nah, penghasilan harian pengemudi ojek online di luar uang tip dalam rupiah dirumuskan dengan persamaan PX. Jadi fungsinya nih ya, sama dengan 350.000 kali X per X plus 3, dengan X menyatakan durasi bekerja dalam jam. Nah, jika pengemudi ojek online bekerja selama 4 jam, besar penghasilan hariannya, ya berarti di sini tinggal kita substitusi X-nya dengan 4 ya. Jadi kita hitung P di 4 gitu ya. Jadi huruf X nanti kita ganti sama 4. Nah, ini P4 sama dengan 350.000. Ini dalam ribu aja ya. Dikali X-nya nanti kita ganti sama 4. Ya, jadi 4 dibagi 4 tambah 3 ya. Ini huruf X-nya kita ganti sama 4 semua. Karena X itu adalah durasi bekerja dalam jam kan. Nah, jadi 350.000 dikali berapa nih? 4 per 7 ya. Ini bisa kita coret kan. Nah, ini 50. Sorry, ini 50 dikali 4 ya 200 gitu ya. Jadi P dihitung di 4 di sini sama dengan 200.000 ya. Jadi buat soal nomor 1 ini jawabannya yang A. Jelas ya. Soal yang kedua, jika pengemudi ojek online menerima total penghasilan 350.000 dan 30% dari penghasilan harian tersebut adalah uang tip. Nah, durasi kerja pengemudi ojek online tersebut adalah berapa? Nah, ini PX tadi rumusnya gimana sih? 350.000 gini ya. 350.000 dikali X dibagi X tambah 4. Ini dalam ribu ya. Nah, dia katanya menerima penghasilan harian sebesar 350.000 dan 30% dari penghasilan harian tersebut adalah uang tip. Sementara si formulasi yang ini itu yang tanpa tip kan. Ya. Tadi keterangan di soal bilang bahwa yang ini penghasilan di luar uang tip. Ya, kalau misalnya uang tipnya 30%, sini kita tulis dulu ya. Uang tipnya 30%. Jadi si penghasilannya berapa persen? Si PX ini 70% dong ya. 70% dari berapa? Dari penghasilan yang dia terima ya. Dari penghasilan bersih. Jadi penghasilan bersih itu komposisinya 30% uang tip, 70% penghasilan harian di luar tip gitu ya. Jadi nilai PX itu 70/100 dari 350.000. Nah, itu PX-nya ya. Kita isi dulu si PX-nya gitu. Nah, ini sama dengan 350 dikali, nah X-nya kita cari sini, X dibagi X tambah 4 gitu. Ya. Nah, ini kita coret ya, jadi nggak usah dihitung dulu yang tadi. Coret. Nah, sekarang kita kali silang aja. 70 dikali sama X plus 4, itu tuh jadi 70X. Ditambah 280. Nah, ini sama dengan 100X. Gitu ya. Udah gitu jadi gimana nih? 70-nya pindah ruas ke sana kan? Ya. Jadi gimana nih? 70, sorry ini X-nya X plus berapa sih? X plus 3 asalnya. Pantesan hasilnya nggak bulat, sorry ya. Ini X plus 3. Nah, ini kita ganti, ini kudunya plus 3 gitu ya. Jadi 70X tambah 210. Nanti hasilnya nggak bulat, saya salah nulis fungsinya.
Ya. Jadi 100x dikurang 70x itu kan 30x. Ini 210. Nah, jadi si x-nya berapa tuh? 210 aja dibagi 30 ya. X-nya 7. Atau 30 kali berapa yang hasilnya 210? Ya jawabannya 7. Jadi opsi yang tepat di sini yang E. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini kita masih butuh fungsi Px-nya ya. Nah, jika pada hari ini pengemudi ojek online menerima penghasilan di luar uang tip sebesar 280.000 dan jumlah tersebut 335.000 lebih banyak daripada penghasilannya kemarin di luar uang tip. Ya. Jadi hari ini penghasilan bersihnya itu 280.000. Ya. Terus jumlahnya 35.000 lebih banyak dibanding penghasilan kemarin. Ya, jadi penghasilan hari ini. Kita cari dulu penghasilan hari ini ya di sini ya. Jam kerja hari ini karena yang ditanyakan selisih durasi kerja pengemudi ojek online pada kedua hari tersebut. Nah, jadi tadi kan kita punya fungsi PX-nya gini nih. Biar gampang. Langsung aja kita copy. Nah, penghasilan di luar tip hari ini. Jadi kita bandingin hari ini. Itu 280. Dan jumlah tersebut 35.000 lebih banyak daripada penghasilannya kemarin sama-sama di luar uang tip kan. Berarti kalau hari ini 280, kalau kemarin gimana? 35.000 lebih banyak kan hari ini tuh. Berarti kurangin 35 tuh. Kalau dikurangin 35 gimana? Jadi 245 kan. Hari ini 280, kemarin 245. Nah, selisih durasi kerja pengemudi ojek online pada kedua hari tersebut kayak gimana? Ya, di sini kita cari aja. 280 itu berapa jam? 245 berapa jam? Nanti tinggal kita kurangin, ya. Ini kan PX masing-masing tuh. Ya nggak? Ini PX-nya. Ya, yang ini pun PX. Ya, kalau ini 280 jadi gimana nih? Nulisnya PX T280 ini sama dengan 350 dikali X bagi X plus 3. Nah, kita cari X-nya yang buat hari ini. Nah, yang kemarin 245 itu sama dengan 350 kali X bagi X tambah 3. Ya, kalau ini dibagi 70 berapa bisa kan? Bagi 70 teh 5, ini dibagi 74. Nanti kali silang nih kayak tadi. 4 kali X plus 3 berapa sih? Ini saya kebawahin dulu ya. Biar enak nulisnya. 4 kali X plus 3 itu teh 4X plus 12. Sama dengan 5X. Nah, berarti di sini X-nya pindah ruas aja. Jadi nanti kita dapat X-nya tuh 12. Hari ini 12 jam. Kemarin, nah ini kita bagi 35 nih. Ya, 245 dibagi 35 bisa nggak? Kan ini mah jelas bisa dibagi 7. Berapa nih? 245 dibagi 35. 7 ya. Jadi ini 7, ini bagi 35 teh 10. Nanti kita kali silang ya. Jadi 7X tambah 21 sama dengan 10X. Jadi di sini teh 3X sama dengan 21. Si X-nya berapa? 7 jam. Nah, hari ini kan hari ini tuh dapat 280.000, yang katanya 35.000 lebih banyak dibanding kemarin. Berarti ya hari ini otomatis jam kerjanya lebih banyak. Nah, selisihnya durasi kerjanya. Durasi kerja hari ini 12 jam, durasi kerja kemarin 7 jam. Jadi selisihnya di sini langsung kita tulis. Berapa jam coba?
Ya 5 jam kan. Ya. Jadi ini jawabannya yang E. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini masih saya copy aja ya. Kita masih butuh ini. Nah, pada suatu hari pengemudi tersebut menargetkan penghasilan harian tidak kurang dari 240.000 ya. Jika bilangan bulat A itu adalah durasi kerja minimal agar target tersebut tercapai, selisih antara penghasilan saat bekerja selama A jam dan target penghasilan minimalnya berapa? Ya, ini A itu adalah durasi kerja minimal supaya targetnya tercapai ya. Jadi targetnya minimal tuh 240. Ya, target minimal. Target minimal 240. Bentar, 240. Nah, udah gitu, ini kan target minimal 240. Selisih antara penghasilan saat bekerja selama A jam dan target penghasilan minimalnya berapa? Ya udah aja. A itu adalah bilangan bulat ya, supaya targetnya tercapai. Tadi si fungsinya kan kayak gini. Ya, PX sama dengan 350. Jadi yang jadi target dia tuh si 240.000 teh si uang yang didapat gitu. Jadi ini PX-nya 240. Nah, kan kayak gini, 240 sama dengan 350. Nah, dikali setelah bekerja selama berapa tuh? Selama A jam gitu ya. Berarti A jam dibagi A plus 3. Ya pasti A-nya koma gitu nanti ya. Ya oke lah. Kita bagi aja ini 0 sama 0. Coret. Jadi gimana nih? 24A ditambah 72. Ya 24 kali 3 kan 72. Ini kali silang. Sama dengan 35A. Jadi 35 dikurang 24 itu berapa sih? 11A ya. Sama dengan 72. Nah 72 dibagi 11 aja. 72 dibagi 11. 72 dibagi 11 sekitar 6,5an ya. 6,5 sekian-sekian lah. Pokoknya 6, sekian-sekian gitu ya. Nah A adalah durasi kerja minimal supaya targetnya tercapai. Ya kan? Kalau dia bekerja 6 jam aja. Ini kan 6 pasti sekitar 6,5 nih. Nah kalau dia bekerja 6 jam tercapai nggak uang 240 ribunya? Enggak kan? Jadi dia teh kudu lebih dari 6,5. Bilangan bulat yang lebih dari 6,5 sekian-sekian teh berapa? Bilangan bulat yang lebih dari 6,5. Berarti A-nya kita bulatin ke atas jadi 7 jam gitu ya. Si A-nya 7 jam. Nah udah gitu ya ditanya selisih antara penghasilan saat bekerja selama A jam dan target penghasilan minimal. Targetnya itu kan 240. Ya. Target penghasilan minimal. Terus saat dia bekerja selama 7 jam berapa? Ya kita cari aja si P-nya. Jadi P kita hitung saat 7 gitu. P saat 7 di sini sama dengan 350 dikali A tuh 7 jam dibagi 7 tambah 3 tuh 10 ya. 0, 0. 35 kali 7 210 tambah 35 ya. Jadi P7-nya 245 gitu ya. 210 tambah 35 245. Nah, selisihnya goceng kan. Kenapa? Ya kan kita tahu ya dari mana nih? Target minimalnya 240. Ya, saat dia bekerja 7 jam 245.000. Gitu ya. Yang ditanya selisih. Ya. Selisih antara penghasilan saat bekerja selama A jam dan target penghasilan minimalnya. Jadi kita tulis di sini ya selisihnya sama dengan 5.000. Ya. Jadi jawabannya
Yang C ya. BTW itu 245, 240 itu dalam ribu ya. Jelas ya? Nah, sekarang teks yang kedua buat soal nomor 5 sampai 8. Ceritanya gini. Perpustakaan Kota Mimpi memiliki koleksi buku dari mata pelajaran kimia, biologi, geografi, dan ekonomi. Berarti variabelnya di sini ada 4. Jumlah dari banyak buku kimia, biologi, dan geografi di situ adalah 66 buku. Ya, jadi itu informasi pentingnya. Salah satu informasi pentingnya ya. Kimia kita tambahin sama biologi, ditambahin sama geografi, itu jumlahnya adalah 66. Sedangkan jumlah dari banyak buku biologi, geografi, dan ekonomi, biologi tambah geografi tambah ekonomi, itu 62 buku ya. Di sisi lain, jumlah dari banyak buku biologi dan geografi itu 42 buku. Nah, di akhir tahun, Perpustakaan Kota Mimpi memberikan 2 buku kepada seorang siswa berprestasi dari semua koleksi buku secara acak. Ini informasi yang lain lagi ya. Nah, sekarang yang ditanya banyak buku kimia yang dimiliki Perpustakaan Kota Mimpi. Ini buku kimia. Nah, teman-teman perhatiinnya di sini harus bisa lihat polanya supaya cepat. Jadi kita nggak perlu ngeliminasi ini. Yang biologi sama geografi kan jumlahnya 42. Artinya yang ini tuh jumlahnya 42, gitu ya. Ini kita tulis dulu ini 42. Nah, jadi di sini buku kimia itu jumlahnya berapa? 66 kita kurangin sama 42. Udah, kimianya dapat di sini ya. 6 kurang 2 tuh 4. 6 kurang 4 tuh 2 ya. Jadi banyak buku kimianya di sini 24 buku. Ya, ini mungkin informasi ini masih kita bawa ke bawah ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Nah, banyak buku ekonomi yang dimiliki oleh Perpustakaan Kota Mimpi adalah 20 buku. Nah, sama kayak tadi ya. Di sini biologi dan geografinya kan kita udah tahu jumlahnya 42. Ya nggak? Jadi, kalau yang ini 42 tambah berapa yang hasilnya 62? 20 itu ya. Jadi buku ekonomi di sini itu ada 20. Kita tulis 20. Jadi pernyataan satu benar atau salah? Nah, yang satu benar ya. Nah, selisih dari banyak buku kimia dan ekonomi yang dimiliki Perpustakaan Kota Mimpi adalah 4 buku. Nah, ini kan 24. Yang ekonomi 20. Selisihnya ya 4. Jadi benar atau salah? Benar juga ya. Nah, yang ketiga, jumlah keseluruhan banyak buku dari pelajaran kimia, biologi, geografi, dan ekonomi itu adalah 90 buku. Ya. Tadi biologi tambah geografinya kita udah tahu. B tambah G-nya itu 42. Ya. Nah, ini kita tambahin aja semua tuh yang saya kotakin merah. Kan kimia, biologi, ekonomi, sama geografi. Berarti kita tambahin 24 tambah 20. 44 tambah 42. Kalau 44 tambah 42 berapa tuh? Ini teh 86 ya harusnya. Bukan 90 buku. Jadi 86 buku. Jadi jawabannya benar atau salah tuh? Pernyataan ketiga. Salah ya. Ini saya masih bawa lagi informasi yang ini. Nah, ini mungkin kita pakai ya. Peluang seorang siswa berprestasi hanya memperoleh buku ekonomi adalah berapa? Nah, buku ekonomi berarti kan di sini katanya di akhir tahun Perpustakaan Kota itu memberikan 2 buku kepada seorang siswa berprestasi dari semua koleksi buku secara acak. Ya, seorang siswa berprestasi itu hanya memperoleh buku ekonomi. Berarti buku ekonominya ada berapa biji tuh? Ada 20 kan? Kalau ada 20 dipilih 2 berarti 20 C2. Nah, ini dibagi sama total buku semuanya tadi
Ada berapa? 24 tambah 24. 4 ya. Tambah 42, 86. Jadi 86 C2 nih. Itu ya, hanya memperoleh buku ekonomi kan berarti bebas ekonominya yang mana aja gitu. Yang tidak memperhatikan urutan dalam kasus ini. Kalau nggak memperhatikan urutan, pakai kombinasi. Jadi yang ini ya kita hitung aja ya, 20 faktorial tuh 20 kali 19 kali 18 faktorial dibagi 18 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial tuh 2 ya. Dibagi 86 C2 tuh 86, 85, 84 dibagi berapa tuh? 84 faktorial, bawahnya juga pasti 84 faktorial kali 2 gitu ya. Nah, ini bisa kita coret kan? Terus ini juga bisa kita coret ya. Nah, ini bisa kita coret nih. 2 sama 20 itu jadi 10. Terus 19 dikali 10 itu jadi 190. Nah, 86 kali 85 mah buntutnya kan 5 ya. 86 kali 85, sorry. Ini teh 2. Sama 86-nya belum dicoret. Ini jadi 43 kali 85 maksudnya. Udah pasti tuh karena di pilihan ganda tuh 3655 ya, kita nggak usah susah-susah ngitung ya. 3655. Jadi jawabannya 190 dibagi 3655 tuh yang A ya. Terus apalagi ya? Ini saya copy lagi mungkin ya. Siapa tahu perlu. Kita belum tahu soalnya kayak gimana ya. Nah, soal yang ke-8, peluang seorang siswa berprestasi memperoleh buku yang sama selain biologi dan geografi. Nah, dia minta di sini ya siswanya itu memperoleh buku yang sama selain biologi dan geografi. Jadi bisa ekonomi sama ekonomi. Ekonomi dan ekonomi, E sama E, atau kimia sama kimia ya. Nah, kalau ekonomi sama ekonomi berapa tuh? Tadi 20 C2 ya. Atau kimia sama kimia, kalau kimia teh 24 ya. 24 C2. Nah, tadi kan 20 C2 mah kita udah ngitung ya di atas. 20 C2 mah 190. Nah, berarti tinggal kita hitung aja nanti 24 C2 berapa gitu. Dibagi total bukunya itu 86 C2. Nah, tinggal kita hitung 24 C2 berapa di sini. Jadi 24 kali 23 kali 22 faktorial dibagi 22 faktorial ya dikali 2 gitu ya. 2 faktorial kan 2. Nah, ini coret nih. Nah, ini coret juga jadi berapa nih? 12 ya. Nah, tadi 20 C2 berapa? Yang bagian atas. Bentar ya. 190 ya. Jadi ini tuh 190 tambah 23 kali 2. 23 kali 12. 230 tambah 46. 230 tambah 46 tuh 276 ya. Jadi cari yang buntutnya 6 tuh. Nah, udah pasti yang C sih jawabannya ya. Ini 3655. Jadi jawabannya di sini 466 per 3655 ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang C ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini informasinya banyak banget nih ya. Oke. Sebuah pementasan drama musikal dihadiri oleh tamu undangan. Tamu undangan dia gratis dan penonton umum itu berbayar ya. Ini informasi pentingnya. Yang pertama. Di sebuah gedung. Yang digelar di sebuah gedung maksudnya ya. Jadi tadi variabelnya apa aja? Yang pertama, tamunya itu ada 2. Tamunya, ini saya tulis dulu ya. Tamunya kalau yang pertama tuh kalau undangan dia free, gratis. Ya, undangan. Ini free ya, gratis. Terus kalau misalnya umum, itu bayar.
Nah, yang digelar di sebuah gedung. Gedung tersebut memiliki 6 baris kursi. Dengan ketentuan satu kursi akan diduduki oleh satu orang. Ya, informasi kedua di sini ada 6 baris kursi ya. Baris pertama terdiri atas 10 kursi. Baris selanjutnya selalu bertambah 4 kursi dari baris sebelumnya. Jadi ada 6 baris kursi ya. Informasi kedua di sini saya tulis dulu. Ini ketersediaan kursi. Baris pertama kan 10. Ada 6 baris tuh. Jadi baris kedua nambah 4. Ini 14, 18, nambah lagi 4, 22, nambah lagi 4, 26, nambah lagi 4, 30. Ya, kursinya di sini 6 baris. Oke. Nah, pada saat pementasan di sini tercatat ada 8 tamu undangan ya. 8 tamu undangan yang hadir, sehingga perbandingan banyak tamu undangan, penonton anak-anak dan penonton dewasa. Ini ada lagi informasinya di sini. Ya, untuk tamu. Buat tamu yang pertama ya, tercatat ada 8 tamu undangan yang hadir, terus perbandingan banyak tamu undangan, penonton anak-anak dan penonton dewasa. Itu teh 2:5:15. Ya. Ini kehadiran aja ya. Saya tulis kehadiran, informasi ketiga. Ini disatuin dalam bentuk paragraf gini yang rese ya. Sebenarnya kalau udah dipetain kayak gini mah jadi gampang sih ngitungnya. Yang pertama, undangan tuh ada 8 kan. Terus anak-anak belum tahu. Dewasa juga belum tahu. Ya. Perbandingannya di sini undangan banding anak-anak banding dewasa. Berapa tuh? 2:5 banding 15. Ya udah kan, kalau misalnya undangannya teh 8, 2 supaya jadi 8 kudu dikali 4 kan? Ya. Jadi undangannya 8 kan? Undangannya 8. Supaya perbandingannya sama kayak gini ya. 5 kita kudu kali berapa nih? 2 supaya jadi 8 tadi kan harus dikali 4 nih. Berarti ini kali 4 semua. Ya, perbandingannya kali 4, ini kali 4 semua. Ini kali 4 semua. Jadi undangannya ada 8. Ya, anak-anaknya ada berapa tuh? Ini saya tulis dia di atas aja deh. Anak-anaknya ada 5 kali 4 tuh 20. Dewasanya ada 15 kali 4, 60. Nah ini. Nah, karena masih terdapat kursi yang kosong, pihak penyelenggara menjual sisa kursi tersebut dengan promosi buy one get one ya. Jadi promosi. Ada lagi informasi yang keempat di sini tentang promosi. Ya, ada 4 informasi penting di sini ya. Poin-poin pentingnya. Ada promosi buy one get one. Ini untuk promosinya tuh buy one get one. Beli 1 dapat 1. Terus udah gitu ada lagi informasi penting lagi nggak di sini? Harga tiket untuk satu penonton anak-anak itu ceban 10.000 ya. Kalau satu penonton dewasa 20.000 ya. Jadi kalau undangan kan gratis ya. Ini harga tiket atau HTM ya, informasi terakhir. Harga tiket masuknya HTM. Kalau undangan gratis. Terus kalau misalnya dewasa dewasa 20.000. Anak-anak 10 ya. Nah, di sini ada 5 informasi kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lebih enak kan ngelihatnya ya. Ini nanti saya copy lagi aja karena kita butuh ya data ini. Nah, pertanyaannya di sini jika tiket belum ada yang terjual dari promosi tersebut. Oke, belum ada sisa tiket, sorry. Jika sisa tiket belum ada yang terjual
dari promosi penjualan tersebut, total penghasilan dari keseluruhan penjualan tiket berapa? Berarti yang terisi dulu nih, ya kan? Yang terisi dulu. Nah, baca kalimat ini gerak. Karena masih terdapat kursi yang kosong, baru pihak penyelenggara menjual sisa tersebut dengan promosi buy one get one. Artinya yang udah keisi dulu deh. Nah, undangan kan ada 8 hadirin nih. Undangan ada 8. Anak-anak 20. Dewasa 60 gitu ya. Berarti berapa tuh yang datang? Yang datang tuh kan 88 dengan komposisi undangan 8 orang, anak-anak 20 orang, dewasa 60 orang. Nah, kalau penghasilannya berarti di sini, ya udah gampangnya mah gini aja. Penghasilan total. Kalau undangan kan gratis, nggak usah bayar, ya. Anak-anak harus bayar di situ 10.000, jadi 20 orang anak-anak masing-masing bayar 10.000. Ditambah 60 dewasa, masing-masing bayar 20.000 gitu ya. Nah, ini berapa nih? 20 kali 10.000 itu 200.000 ya. Yang ini 1.200.000 ya. 20.000 kali 60. Jadi kalau ditambahin 1.400.000. Nah, ini harga tiket total, penghasilan totalnya. Belum ada sisa kan? Yang sisanya belum ada yang terjual. Jadi yang datang aja dulu yang dihitung sebagai penghasilannya. Jadi penghasilan totalnya di sini ada C 1.400.000. Ya. Ini saya copy lagi ya si data-data ini. Nah, gini cara nyelesain soal analisisnya semua. Kita cuma memetakan kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf ini tuh jadi data. Ya. Kalau kita udah dapat datanya gini jadi gampang nyelesainnya. Nah, sekarang lihat lagi, nggak semua informasi dipakai, ingat kalau PM tuh. Jadi biar cepet dari sini ya langsung lihat ke data yang kita petain sebelumnya dari kalimat-kalimat soal ya. Nah, jika sisa tiket belum ada yang terjual dari promosi tersebut, oke. Banyak kursi yang masih kosong ada berapa? Nah, ini kan kursinya tuh ada 6 baris. Berarti informasi yang kita pakai di sini tentang kursi tentunya, ya. Jumlah kursi total berapa? Jumlah kursi total. Ya itu tambahin aja. Nih biar cepat kita pakai deret aritmatika aja ya nambahinnya ya. Kan itu selisihnya 4 tuh. Jadi berapa tuh? Masih ingat kan rumus ini SN sama dengan, ya mau ditambahin satu-satu juga silahkan aja. N per 2 dikali A tambah UN. Rumus baris jumlah deret aritmatika yang satu lagi. Karena kita udah tahu suku pertama dan suku terakhirnya. Ini kita udah tahu nih. Ya. Nah, jadi total kursinya di sini langsung aja N-nya kan ada 6 baris kursi. N-nya kita ganti 6 per 2 kali suku pertamanya 10. Suku terakhirnya tuh 30. Nah, ini kita coret. Yang ini kan 40 bagi 2 itu 20 kan. Jadi 6 kali 20 itu 120 kursi totalnya. Nah, jumlah terisi berapa tuh? Terisi yang undangan 8, anak-anak 20, dewasa 60. Jadi 88 kursi kan? Nah, berarti yang kosongnya tinggal selisihnya aja di sini. Ya. Kita kurangin jumlah kursi kosong. Apa kurang apa coba? Yang jumlah kursi total 120, kita kurangin 88. Nanti hasilnya 32 kursi yang kosong. Ya. 32 kursi. Nah, jadi buat soal nomor 10 ini jawabannya yang B ya. Bener kan? 32 ya. 90 tambah 30 120 cocok. Nah, kita copy lagi informasi yang terdapat pada soal ya di sini. Nah, ini saya copy lagi. Terus yang ditanya di sini, jika seluruh kursi yang tersisa akhirnya terisi penuh, total penghasilan maksimum yang mungkin dari penjualan tiket untuk kursi yang tersisa. Nah, baca kalimatnya kudu teliti ya. Untuk kursi yang tersisa. Berarti ya yang ini kita udah dapat nih yang kursi kosongnya. Nah, total penghasilan maksimum kan.
yang mungkin dari penjualan tiket untuk kursi yang tersisa. Untuk kursi yang tersisa itu berarti kursi yang kosongnya nih. 32 kursi. Iya kan? Nah, tadi katanya promosi itu tuh berlaku kalau buy one get one ini tuh berlaku untuk sisa kursi. Ya, informasi di soal. Kalau saya nggak salah baca ya. Coba kita lihat lagi ke teksnya. Nah, karena masih terdapat kursi yang kosong, pihak penyelenggara menjual sisa kursi tersebut dengan promosi buy one get one. Beli 1 tiket, dapat 2 kursi. Ya. Jadi yang sisa kursinya tuh di sini yang dapat pakai harga promosi, itu pakai promosi. Nah, berarti kalau total penghasilan maksimumnya berapa? Total penghasilan maksimum kita bandingin nih dengan HTM-nya. Dewasa tuh kan 20.000. Anak-anak 10.000. Artinya semua sisa kursi kosong itu dibeli sama orang dewasa semua. Semuanya dibeli sama orang dewasa supaya si harga atau penghasilan dari penjualan tiketnya tuh maksimum gitu ya. Dewasanya kan 20.000. Terus kalau buy one get one, satu orang dapat 2 kursi, ya kan? Satu orang atau 1 tiket ya. 1 tiket itu 2 kursi. Nah, sekarang kursi kosongnya kan ada 32. Ya kan, berarti berapa tiket tuh? Kalau misalnya 32 kursi, berapa tiket? X tiket gitu misalnya ya. X-nya udah cari aja berapa nih? Pakai cross multiply kali silang. Jadi X-nya 16 kursi kan? 32 kali 1 bagi 2. Nah, 16. Jadi harganya 16 tiket. Kita dapat 16 tiket, bukan 16 kursi. Ya. Jadi tiket terjualnya tuh di sini 16 tiket. Nah, supaya dia maksimum, seluruhnya dibeli sama dewasa. Nggak mungkin ada yang dibeli sama anak-anak gitu ya. Anak-anak kan harganya rendah, jadi cuma 10.000 kan, lebih rendah dibanding dewasa. Jadi total penghasilan maksimum dari sisa total penghasilan di sini gimana nih? 16 dikali 20.000. Ya 320.000 gitu aja. Ya. Soal yang ke-12, asumsikan bahwa 2 kursi dari pembelian 1 tiket promosi selalu akan diisi oleh 2 orang. Jika beberapa kursi yang tersisa terisi oleh penonton dewasa melalui promosi, sehingga total penghasilan dari keseluruhan penjualan tiketnya 1,4 juta ya. Banyak penonton dewasa yang menghadiri pementasan drama musikal berapa orang? Ini kita copy aja dulu ya datanya. Yang penting. Nah, yang ditanya, kalau penghasilannya 1.640.000, si penonton dewasanya berapa gitu ya. Ini data-datanya yang tadi. Ya, sorry ya. Saya garisin dulu. Jadi penghasilan total saya tulis PT aja ya, penghasilan total. Ini sama dengan yang sebelum promosi. Ditambah yang sesudah promosi ya. Nah, penghasilan totalnya kan 1,64 juta tuh. Tuh 1.640.000. Nah, yang sebelum promosi tuh yang anak-anak ada 20 orang nih. Anak-anak 20 orang, masing-masing bayar normal 10.000. Berarti ya 20 dikali 10K gitu ya, kali 10.000. Nah, yang dewasa itu ada 60 orang, masing-masing bayar 20.000 ya. Nah, ini yang sesudah promosi sekarang. Nah, kan kalau promosi itu buy one get one ya. Jadi yang beli 1 kursi, beli 1 itu tuh dapat 2 kursi. Nah, pernyataannya di sini, pembelian 1 tiket promosi selalu akan diisi oleh 2 orang.
Nah, beberapa kursi yang tersisa oleh penonton yang tersisa itu terisi oleh penonton dewasa. Ya, jadi penonton dewasanya kita nggak tahu. Nah, kalau buy one get one, hitungannya teh gini. Biar gampang mah. Harga normalnya kan 20.000. Beli satu gratis satu, hitungannya satu dewasa. Itu teh bayarnya 10.000 gitu ya. Jadi supaya gampang gitu aja analisisnya. Nah, jumlah dewasanya kita nggak tahu. D, jumlah dewasanya misalnya D ya. Kali 10.000 gitu. Udah aja nanti ini kita hitung nih berapa. Ini 200.000 ya. Yang ini 1.200.000. Jadi 1.640 dikurangi 1.400 teh 240.000 sama dengan 10.000 dikali jumlah dewasa. Nah, ini coret nih. Ya, bagi jadi ini 24 kan. Nah, jumlah dewasa yang membeli tiket pada masa promosi ya. Yang beli tiket sisa di sini jumlah dewasanya teh 24. Yang ditanya teh total dewasa. Jadi totalnya gimana? Total dewasa yang sebelum tambah sesudah aja. Yang beli harga normal tuh 60.000, yang beli di promosi itu 24. Jadi 84 orang di sini, ada nggak jawabannya? 84 orang ya. Ya benar ya, itu kata beberapa teh artinya yang sesudah promosi diisi semua sama orang dewasa. Orang dewasa yang isinya teh ada 24 orang. Ya jadi si kursi kosongnya masih tersisa. Masih tersisa berapa tuh? 88 tambah 24. Kalau 88 tambah 24 tuh berarti 112, masih ada 18 kursi lagi yang kosong gitu. Ya. Intinya yang ditanya di sini kan banyak penonton dewasa yang menghadiri pementasan drama musikal. Itu jawabannya 84 yang D ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, ini teks yang keempat buat soal nomor 13 sampai 16. Nah, ceritanya gini ya, pemerintah Kota Mipi itu katanya melakukan survei ke kecamatan A sampai E ya. Survei tersebut bertujuan untuk mengetahui banyak penduduk yang termasuk usia produktif atau bukan. Nah, kemudian seluruh 500 penduduk Kota Mipi Town tersebar di kecamatan A sampai E sesuai dengan diagram lingkaran. Nah, supaya kita tahu berapa sih usia produktif dan tidak produktif dari masing-masing kecamatan, kita kudu tahu dulu si penduduk kota A, B, sampai E-nya berapa orang masing-masing. Ya. Coba lihat dari diagram lingkaran dulu aja. Yang A itu 20%. Berarti 0,2 kan 20% dari 500 orang. Yang A itu ada 100 orang penduduknya. Yang B, ini saya bedah dulu aja ya. Saya buat dulu tabel jumlah penduduk setiap kecamatan, terus yang produktifnya berapa, yang tidak produktifnya berapa, supaya nanti ke bawahnya lebih gampang gitu ya. Yang B-nya 30%, berarti 0,3 kali 500, itu teh 150. Yang C-nya 10%, 0,1 dikali 500, berarti 50 orang. Penduduknya ya ini. Yang D 0,25 ya, kali 500, berarti 125. Terus yang penduduk kota E, sorry, yang C 15% ya. Maaf, yang C 15%. Berarti 0,15 atau di sini 0,15 dikali 575 orang. Ya. Terus yang E-nya 10% kan? Kali 500. Nah, ini 50 orang. Nah, ini teh penduduk ya. Penduduk total. Nah, sekarang kalau misalnya yang produktifnya berapa, yang bukan usia produktifnya berapa ya? Kita bandingin aja dulu yang produktif dulu di sini ya. Ini produktif. Terus ini yang tidak produktif. Nah, sekarang yang produktif aja. Kecamatan A tuh 4:1. Berarti yang produktif di A, ini saya kotret bawah ya. Jadi 4 tambah 1 itu 5 dikali 100. Jadi yang produktifnya yang A tuh 80. Sisanya nggak produktif gitu ya. Kalau yang B berapa? Ini saya hapus lagi aja. Ini buat ngotret ya. Yang produktif teh 5 banding 1.
Berarti 5 per 5 tambah 1 teh kan 6 kali 150. 5 kali 25. 125 yang produktif. Yang enggaknya sisanya ya. Ini 25. Terus yang ini angka pembandingnya 13 sama X ya. Ini belum tahu berapa 13. X feeling saya sih 2 sih ini ya. Ya ini nanti kita coba-coba aja. Yang ini 21 Y. Yang ini Y-nya 4. Gara nanti kelipatan 5. Yang E 9 banding 1 ya. 9 per 10 dikali 50. Berarti yang produktifnya 45. Yang tidak produktifnya 5. Itu ya. Ini data-data pentingnya. Nah ya udah, yang ditanya banyak penduduk yang termasuk ke dalam usia produktif dari kecamatan B. Kecamatan B kan di sini 125 orang. Jawabannya 125 ya. Nah kalau udah dipetain dalam bentuk tabel gitu jadi gampang. Kenapa saya punya feeling ini 2 gitu ya? Soalnya 13 sama 2 teh kelipatan dari 75 gitu ya. Tapi lihat aja nanti di soal-soal yang bakal kita jawab ya. Nah, coba lihat nih. Bentar, wait. Nah, nomor 14. Jika banyak penduduk yang termasuk ke dalam usia produktif pada kecamatan C, 55 orang lebih banyak dengan penduduk yang bukan gitu ya. 55 orang lebih banyak daripada yang bukan pada kecamatan C. Kecamatan C itu yang ini kan? 75 ya. Jadi yang C itu totalnya 75. Yang produktifnya kita nggak tahu ya. Misalnya yang produktifnya tadi 50 orang lebih banyak dibanding penduduk yang bukan produktif. Jadi yang produktif ini kecamatan C. Saya tulis dulu. Kecamatan C. Yang produktifnya teh berarti 55 orang lebih banyak dari yang tidak produktif. Berarti yang tidak ditambah 55 itu ya. Nah, yang produktifnya itu kan angka pembandingnya 13. Ya 13X aja, 13M aja misalnya ya. Yang tidak produktifnya itu X gitu ya. XM tambah 55. Nah, ini sama dengan 75. Coba kecamatan C-nya. Atau jadi pusing ya kalau kayak gini ya. Coba tadi kan saya gini aja deh. Saya punya feeling ya. Nilai X-nya 2 gitu. X-nya 2. Karena ini kelipatan 75. Coba kalau X-nya 2 ya. Berarti yang produktifnya kan yang produktif banding yang tidak produktif ya. Ini saya jawabnya gini kalau saya mah. 13 banding 2 kan. Coba kita lihat total usia produktifnya. Itu tuh 13 dibagi totalnya 15 kan. Dikali 75. Jadi ini teh 65. 65 orang ya. Ya enggak? Soalnya kan ini dibagi 15 masing-masing. Ya. Terus yang tidak produktifnya itu teh 2 per 15 dikali 75. Ini saya coret ya. 5, 2 kali 5 itu kan 10. Nah lihat, dia bilang yang usia produktif itu tuh 55 lebih banyak dari 65 dari yang bukan produktif. Ya kan? Jadi lihat 65 itu teh kan 55 lebih banyak. Lebih banyak dari 10 gitu ya. Jadi harus punya feeling gitu juga supaya cepat ngerjainnya. Jadi udah tahu kan si X-nya pasti 2 gitu. Sok gerak nanti yang bawah ya. Kerjain yang bawah. Yang D-nya. Feeling saya mah yang D-nya itu 4 gitu. Karena kalau 21 tambah 4 kan 25. Kelipatan dari 125 gitu. Jadi ini bisa saya ganti nanti si data ini ya. Data ini teh 65, ini 10 gitu. Jadi udah mau lengkap tuh si datanya ya. Jadi ini jawabannya 2. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini saya copy lagi ya. Nah, jika banyak penduduk yang bukan termasuk usia produktif pada kecamatan D sama dengan banyak penduduk dengan kategori yang sama
dari kecamatan A. Banyak penduduk yang bukan termasuk usia produktif pada kecamatan D. Ya, berarti yang T-nya ya. Ini berarti berapa tuh si Y ini? Itu sama dengan banyak penduduk dengan kategori yang sama dari kecamatan A. Kecamatan A T 20 yang tidak produktifnya. Ya, berarti yang tidak produktif gitu ya. Ya, ini maksud soalnya mah gini ya, dari kalimat belibet itu. Yang tidak produktif. Ini kita bahas kategori tidak produktif ya. Di kecamatan A sama dengan kecamatan D gitu. Ya, kecamatan A kan 20 orang. Ya, berarti kecamatan D juga 20 orang gitu kan. Gitu aja. Nah, sekarang gini aja. Kan yang produktif banding tidak produktif itu teh 21 banding Y. Ya. Terus totalnya yang produktif tambah tidak produktif teh 125. Yang produktif tambah tidak produktif 125. Nah, tadi saya feeling Y-nya 4 kan? Ya, Y-nya 4. Coba aja ya, ini saya ganti Y-nya 4. Karena 4 tuh kelipatan 5. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini kalau misalnya ada perbandingan teh berarti pakai variabel lain, pakai M gitu misalnya. Nah, jadi 21M ditambah 4M sama dengan 125. Feeling saya Y-nya 4. 25M itu teh sama dengan 125. Nah, jadi si M-nya teh kan 5 di sini. Nah, kita lihat 21 kali M berarti yang produktifnya teh 21 dikali 5 itu teh 105. Yang tidak produktifnya di sini 25 gitu ya. Yang tidak produktifnya 20. Coba kita bagi 5 nih. 4 kali 5 kan 20 ya. 21 banding 4 nggak? Ini bagi 5 ya. Bagi 5 4. Ini bagi 5 21. Cocok kan? Tuh ya. Y-nya teh 21 banding 4. Berarti si Y-nya teh nilainya 4 pasti. Ya, tips gampangnya lihat aja kelipatan itu totalnya kalau kita jumlahin teh harus kelipatan 125 gitu. Jadi ini jawabannya C-nya 4. Ya. Jadi ini udah nggak usah pakai perbandingan lagi, saya langsung isi aja. Kecamatan C yang tidak produktifnya di sini tadi 4 kali 5 20 ya. Ini 105 gitu. Nah, kita udah punya data-datanya lengkap. Di sini tinggal jawab pertanyaan nomor 16 sini ya. Nah, coba berdasarkan informasi di atas tentukan apakah pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Ya, selisih penduduk usia produktif pada dan bukan pada kecamatan E. Kecamatan E ya. Ini 45 yang produktifnya. Yang bukan 5. Jadi selisihnya gimana tuh? 45 kurang 5 aja. 40 orang. Betul nggak? Benar ya? Ini benar. Sebanyak 5% penduduk yang termasuk usia produktif di mimpi tahun berasal dari kecamatan E. 5% penduduk yang termasuk usia produktif di mimpi tahun itu totalnya ada 500 orang. Ya. Jadi kita lihat pernyataan kedua. Sebanyak 5% penduduk yang termasuk usia produktif. Berarti usia produktif itu teh sama dengan 5. 5% ya penduduk yang termasuk usia produktif. Kita kalau tambahin semua berapa nih? 20 tambah 25, 45. 45 ditambah yang termasuk usia produktif katanya. Maaf. Tambahin aja nih. Produktif teh 45, saya salah baca. 45 ya. Yang termasuk usia produktif di mimpi tahun. Ya, berarti 45 dibagi totalnya berapa nih? Ini teh 205. 270 ditambah 150 420 nih kalau kita tambahin.
Nah ini kali 100% mah bukan 5% kan. Udah aja nggak usah dihitung. Ya. Kalau 5% mah itu 200, 200-an, 225. Jadi ini tuh salah ya. Coba yang pernyataan 3, lebih dari 50% penduduk yang termasuk usia produktif di mimpi tahun berasal dari kecamatan A atau kecamatan B. Lebih dari 50% penduduk yang termasuk usia produktif. Berarti 80. Kita tambahin sama 125 ya. Jadi yang ketiga coba. Yang produktifnya ya. 205 kan. 205 kita bagi sama 420. Kali 100%. 420 teh separohnya 210. 205 mah ya kurang tuh. Kurang dari 50% nih. Jadi ini benar atau salah? Salah juga ya. Jelas ya? Nah, sebuah toko memiliki persediaan cermin gantung berbentuk menyerupai gabungan bangunan persegi dan setengah lingkaran. Oh ya udah kita gambar aja di sini ya. Ini batasnya berarti ya ini bentuknya persegi, square gitu ya. Sama setengah lingkaran. Terus toko tersebut memiliki berbagai ukuran cermin dengan panjang 10, 15, dan 20. Panjangnya tuh berarti P ya. Nah, pertanyaannya di sini tinggi cermin jika panjangnya 50. Oke, panjangnya 50 ya. P-nya 50. Berarti kalau ini 50, yang ini tuh ya separohnya kan. Ini 50 juga nih. Nah, ini separohnya, separuh dari 50. Kenapa? Karena ini teh kan diameter lingkaran 50. Berarti ini separohnya berapa? 25 kan? Setengah dari 50 gitu. Jadi, kalau kita jumlahin berapa nih? Tinggi cermin. Ya, ini juga pasti 50 kan ke bawah tuh. Jadi 50 tambah 25 ya 75 gitu ya. Jadi jawabannya yang mana tuh? Yang E ya. Bentar, ini otaknya nggak mau lurus ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Ini saya rapiin dulu ya. Nah, jika L itu menyatakan luas cermin dengan panjang P, maka fungsi LP yang tepat itu kayak gimana? Nah, ini tadi kita tarik garis lagi. Luas sebagai fungsi P maksudnya ya. Ya berarti luas lingkaran aja ditambah luas tengah lingkaran tambah luas persegi. Ya kan? Luas persegi ditambah luas tengah lingkaran. Setengah lingkaran saya tulis lingkaran gini ya. Luas persegi berarti P kali P kan? P kuadrat ditambah kalau misalnya panjangnya P berarti si tingginya tuh berapa nih? Bukan si tinggi ya, tinggi bagian setengah lingkarannya. Ini kan pasti jari-jarinya setengah P. Ya ini juga pasti setengah P kan. Jadi si jari-jarinya tuh setengah P gitu. Jari-jarinya ya. Kalau jari-jarinya setengah P, ya luas setengah lingkaran aja setengah kali pi kali jari-jari. Jari-jarinya tuh setengah P kuadrat. Ya. Jari-jarinya setengah P dikuadratin, itu jari-jari. Kan luas lingkaran tuh di sini pi r kuadrat. Kalau luas setengah lingkaran setengah pi r kuadrat. Jadi sini tuh jari-jarinya gitu. Nah, jadi ini sama dengan P kuadrat ditambah setengah pi kali seperempat. Setengah kali seperempatnya seperdelapan ya. Pi P kuadrat gitu. Yang samanya apa di sini? Yang bisa kita keluarin. P kuadratnya kan sama nih. Jadi si luasnya tuh ini P kuadrat dikali 1 ditambah seperdelapan pi. Ya, ini fungsi luasnya. Nah, ini fungsi si luasnya ya. Jadi jawabannya yang mana tuh? P kuadrat kali 1 plus per 8 pi itu yang B ya.
Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kalau K menyatakan keliling lingkaran, keliling cermin. Keliling cermin berarti sebagai fungsi P ya. Ini diameter dari setengah lingkaran tuh P. Nah, keliling lingkaran tuh kan Pi kali D ya. Pi kali D. Berarti kalau keliling ya ini aja jumlah ini. Persegi itu ini sama kan semua. P tambah P tambah P. 3P ya. Ditambah bagian yang busur. Yang saya garisin hitam mah jangan ikut. Jadi kelilingnya sama dengan 3P ditambah busurnya. Busur tuh yang ini nih. Nah, busur setengah lingkaran berapa? Berarti setengah kali pi kali diameternya tuh P kan. Ya udah di sini yang samanya apa? Yang samanya tuh si P-nya kan. Jadi keliling sama dengan 3 ditambah pi per 2 kali P. Ya. Jadi jawabannya ini yang B ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Tadi luas sebagai fungsi P-nya kita udah tahu kan. Ini kita copy aja. Nah, kalau keliling, ini rumusnya yang ini. Sebagai fungsi P. Jadi kita tinggal masuk-masukin dan ngecekin ya. Coba nomor 1. Luas cermin dengan panjang 20. Jadi kita tinggal gonta-ganti di sini variabel P-nya gitu. Ya si P-nya diganti. Jadi berapa tuh? P kuadrat 20 kuadrat berarti 20 dikuadratin itu 400 ya. 400 dikali 1 ditambah 1/8 pi. Kali masuk aja tuh ya. Jadi sama dengan 400 ditambah 50 pi. Ini benar. Terus pernyataan kedua, masuk pakai rumus keliling. Keliling lingkaran, keliling cermin dengan panjang 20. Itu adalah 80 plus 10 pi. Jadi kelilingnya sama dengan, ini sama P-nya kita gonta-ganti ya. Jadi kelilingnya tuh 3. Di sini ya, sorry. 3 ditambah pi per 2 kali panjangnya itu 20. 3 kali 20 kan 60. Ditambah 10 pi. Nah, itu bukan 80 tambah 10 pi, itu ini salah ya. Nah, terus yang ketiga, keliling cermin dengan panjang 30 cm. Ya berarti kita ganti lagi sama ini ya, sama 30 P-nya. Jadi 3 ditambah pi per 2 kali 30. Jadi 90 ditambah 15 pi. Ini salah juga ya. Jadi opsi yang tepat di sini benar, salah, salah. Tuh ya. Justru kalau PM biasanya soal benar salah-salah gini yang gampang ya. Tinggal substitusi doang. Jelas ya?